Ya, jadi memang kalau misalkan kita melihat dari kinerja terakhirnya ya, ini kita melihat sebenarnya memang untuk dari nikel sektor di Indonesia sendiri mengalami kondisi pasar yang lumayan challenging. Karena memang kalau misalkan kita melihat dari pergerakan harga nikel di akhir tahun ya, memang sudah penurunannya juga cukup tajam dibandingkan dengan di pertengahan tahun, di mana memang kalau misalkan kita ingat ya, untuk nikel itu kan memang sempat ada kenaikan yang cukup tajam karena mulai dari RKAB yang seperti delay dari pemerintah Indonesia dan kemudian juga banyak lagi halnya dari LME yang sempat memban Rusia dan kemudian juga Middle East geopolitical tension. Tapi kemudian sekarang memang sudah tendensinya untuk nikel sendiri ini harganya cenderung ke bawah karena memang ada ekspektasi dengan adanya perlambatan Cina dan juga kemudian aktivitas manufacturing termasuk daripada stainless steel dan kemudian juga dari sisi EV yang sudah di-ban juga atas dasar trade war diimpos tarif yang lebih besar dari Amerika itu kemudian drive pasar untuk melihat bahwa nikel mungkin demand-nya akan cenderung turun ke depannya sehingga memang untuk dari harga dari nikel sendiri juga sudah mulai melandai kembali di level kisaran 15.000 sampai dengan 16.000 US dollars per ton. Nah ini untuk Inco sendiri ya dengan adanya tadi yang kita sempat bilang bahwa ada challenging market environment. Jadi memang untuk revenue-nya secara Q on Q itu turun cukup moderat ya di 8% secara Q on Q dan 17% secara year on year. Dan memang untuk ASP-nya sendiri ini juga mengalami penurunan sekitar 8,9% secara Q on Q gitu. Walaupun sebetulnya sales volume ini naik kurang lebih sekitar 1,4% atau cenderung moderat untuk penumbuhannya sekitar 17.749 ton untuk dari sales volume-nya. Tapi kemudian kalau misalkan kita melihat dari costing composition-nya, boleh di next. Ini. Itu sebetulnya kalau misalkan kita ngelihat dari costing composition, sebenarnya kalau kita ngelihat dari operating profit-nya ya masuk ke bawah, itu memang penurunan cukup drastis karena memang untuk dari terkait dengan costing-nya juga masih remain elevated di tahun ini, jadi memang untuk penurunannya di level operating profit ada di sekitar 69% sekitar Q on Q. Untuk EBITDA-nya sendiri, ini memang untuk terkait dengan EBITDA ini penurunannya sekitar 30%, kemudian di secara year on year sekitar 50%. Jadi memang dengan kombinasi tadi yang ASP juga turun, terus kemudian juga costing yang masih cukup relatif tinggi ya di tahun ini, memang untuk marginnya cukup squeeze dari 20 ke 23% di Turki 2024 mencapai kurang lebih penurunan di 7,4 percentage point. Kemudian untuk dari net profit sendiri, ini kurang lebih juga memang ada sedikit penurunan dibandingkan second Q di level 55%. Dan ini juga karena memang ada one off yang mereka bilang di mana pemain nikel ini harus membayarkan royalti terhadap pemerintah. Jadi memang untuk overall kemarin untuk sekedar mengingat ya, jadi profitability metric saya itu memang fell short dari estimasi daripada konsensus. Nah, memang ini resultnya below. Nah untuk tahun depan sendiri, boleh di next. Ya, kita memang sudah merevise ya untuk terkait dengan kita punya proyeksi di tahun 2025. Jadi walaupun sebetulnya memang untuk terkait dari sisi revenue-nya ya, ada pelandaian kembali untuk di 2025-nya kita lihat ya sekitar mungkin minus 2,2%. Tapi kemudian kita berharap bahwa costing ini sudah mulai melandai, mulai itu dari sisi harga yang mungkin batu bara cenderungnya agak ke bawah juga, cenderung termoderasi ya. Terus kemudian juga memang salah satu cost yang terbesar untuk input sendiri juga memang ada diesel dan juga high sulfur oil ya. Dan ini kemudian ke depannya kita harapannya mungkin untuk terkait brand sendiri, mungkin level harganya kita harapkan ada di level sekitar 70 sampai dengan 75, di mana di tahun ini memang masih average-nya di sekitar $85 per barel. Nah kemudian dengan adanya input cost yang mungkin nanti penurunannya lebih tajam dibandingkan dengan penurunan daripada harga nikel, kita berharap ada margin improvement untuk dari
Inco sendiri, di mana untuk gross margin improvement ini secara percentage point dibandingkan dengan tahun ini ya, dengan forecast kita apabila bisa dilihat di tabel yang sebelumnya, gross margin itu ada di level 3,3%, 3,3 percentage point, di mana EBITDA margin ini mungkin ada kenaikan sekitar 4,3 percentage point. Nah, oleh karena itu kita ekspektasi akan tahun depan ada recovery untuk Inco secara dari gross profit, EBITDA, dan kemudian net profit. Yang net profitnya nanti di luar daripada one off itu royalty, kita juga masih eksplor apakah nanti akan dilanjutkan terkait dengan royalti yang harus dibayarkan ke pemerintah. Ini memang kenaikannya sekitar 23% secara year on year dari estimasi kita terakhir 2025. Next. Ya, terakhir memang ini kita udah roll forward ya berdasarkan tadi yang kita udah sampaikan bahwa terkait dengan estimasi kita yang sudah kita rubah di 2025 yang menyesuaikan juga memang kondisi sekarang dan ekspektasi kita untuk tahun depan terkait dari harga-harga komoditas. Jadi kita udah revise up target price kita ke level 4.290 dengan rekomendasi kita untuk hari ini di trading by per penutupan harga saham kemarin. Ini masih imply EV/EBITDA ini sekitar 6,5 kali, jadi masih memang kita view-nya karena memang untuk sektoralnya ini masih cenderung netral dan mungkin masih akan cenderung terpressure dan volatile. Untuk dari sisi valuasinya kita memakai target multiples atau implied PE-nya ini sekitar minus 0,5 standar deviasi di bawah rata-rata daripada historical average-nya. Jadi yang kita suka sebenarnya untuk Inco, walaupun tahun depan ini mungkin proyek-proyeknya masih belum terlihat ya, yang untuk yang akan dijalankan. Tapi kemudian sebetulnya Inco ini adalah salah satu perusahaan yang punya exposure ke downstream nikelnya, karena memang untuk dari luar daripada mereka yang salah satu perusahaan yang paling lama ya di bidang nikel di Indonesia. Kemudian memang untuk terkait dengan proyek-proyeknya ke depannya termasuk dari HPAL yang ada di Morowali, kemudian juga di Pomala, ini memang memposisikan perusahaan ini menjadi salah satu growth catalyst untuk terkait dengan industri downstreaming nikel di Indonesia, terutama untuk yang EV battery related untuk dari kedepannya. Dan kita melihat sebetulnya dengan commission yang mungkin diharapkan kalau misalkan sesuai timeline itu di akhir tahun 2026, sehingga kita melihatnya untuk dari Inco masih ada pertumbuhan secara medium dan juga jangka panjang gitu. Nah, ketika kalau misalkan nanti HPAL ini jalan, ini mungkin menjadi salah satu katalis dan kemudian juga harusnya menjadi growth opportunity untuk Inco sebagai satu perusahaan gitu ya di 2026, 2027 and beyond. Jadi mungkin dengan adanya growth potential ini harga saham daripada Inco juga masih bisa cenderung naik ke atas mengikuti daripada kinerja perusahaan yang cenderung lebih baik di tahun-tahun ke depannya. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat sahabat berasa semua. Kembali ke Glenda, terima kasih.